Kemarin City akhirnya menang. KDB 1 gol 1 asis. Doku 1 gol 1 asis. Haaland hanya asis. Gimana Kapten Haaland, sehat? Belum mau pindah ke tim Palmer, Saka, Bruno, Salah. Salah gila sih, salah wajib. Salah wajib. Saka gua Harusnya kapten ya. Lo pengen lompat kan, pakai Haaland makanya kan. Nah ini tim yang harusnya memang ya Nottingham memang bukan kelasnya City. Walaupun gue jujur tidak nonton ya, ngejar review kalian ya. Tidur subuh langsung bikin preview ya. Review. Tapi kita expect lah City sehancur apapun berapa match kemarin pasti bounce back. Pasti. Gitu loh. Cuma pertanyaannya adalah is it too late? Apakah ini udah telat? Sorry. Missing more than just your body. Nah, kayak kita lihat sekarang ada di atas City ada Arsenal, Chelsea dan Liverpool yang nggak mau ngerem. Ya, 3-3 gigi 5 gitu. Nah, menurut lu pada telat nggak buat City untuk kembali menjadi title contender? City gigi 6. Ya. Ya City menurut gua udah ketemu semuanya hampir ya. Tim gede. Tinggal MU doang. Tinggal MU doang. Iya. Oh, tim gede. Tim gede di setengah musim. Lawan Chelsea udah, lawan Liverpool udah, lawan Arsenal udah. Gue dukung lu, Rim. Lawan Spurs udah. MU belum. Gue dukung MU. Tinggal lawan City. Nah, lu jangan bodoh lagi. Minggu depan. Minggu depan lawan City. Minggu depan lawan City. Minggu depan habis lawan Nottingham lawan City. Jangan bodoh. Glory Man United. Lu apa sih? Pengen banget juara? Take me home United Road. Itu jahat sih. Hah? Kenapa sih pengen juara? Gak pernah, Le. Iya pengen lah. Kan udah beda episode. Oh iya beda episode. Gimana City terlalu jauh gak menurut apa? Enggak sih. City. Ini City mau Berapa poin sih City? Sorry. Sekarang beda sama kita berapa? Beda 2 ya? 1 bukan ya? Enggak. 1-2 lah, antara 1-2. City ada City di 26. Beda 2. Beda 9 poin. Sama Liverpool 2 sama Chelsea sama Liverpool 9 sama Chelsea Arsenal 2. Goal difference mereka ini ya kurang ya? Goal difference kecil. Enggak lah, enggak tulit. Enggak tulit. Enggak. Waktu Arsenal battle berapa poin? 11? 13? 11. Lupa segitu. 13. 11-nya bisa kebalap. Dan itu battle di sepertiga akhir, bukan Iya. sepertiga awal. Pas udah Dia menurut gua lost hope, gua udah sedih. Ya salah satu caranya Arsenal minta ke MU patahin lagi De Bruyne. Lu merasakan ini di Arsenal sebelum join Grombol apa? Oh dari sebelum. Oh sebelum. Dari sebelum. Berarti emang natural kan? Cuman pas join Natural cost kan? ternyata kok lebih parah ya. Bilangnya anjing. Gua masuk ke kandangnya ternyata. Dan di sini berasa Mirror. victim lagi. Apa? Mirror Artinya fans Arsenal on the kalau di wall. Grombol itu gak bakal menang. Narasi Doli. Itu parah itu. Memang. Dan diiyakan sama Basha dan Hasan. Memang. Nah jadi nggak terlalu telat ya buat Nggak. City ya. Tapi kita tahu mereka ada problem di squad selection. Khususnya nggak ada Rodri dan kurangnya beberapa pemain di posisi-posisi krusial. Nah di next match mereka akan ngelawan Palace. Palace yang tim yang musim lalu, wah ini the next big thing nih. Iya. Dengan permainan tiga backnya si Olivier Grasner kan. Di depan ada 3 penyerang, Mateta, terus inside forwardnya Eze sama Olise. Tapi ternyata kehilangan Kamada. Olise impactnya gede banget. Digantiin cuma sama Kamada atau Ismail Assar yang cenderung mediocre banget. Iya. Sampai sekarang mereka belum balik. Emang menang kemarin mereka lawan 1-0 lawan apa tuh ya? Ipswich menang memang, tapi nggak ada yang meyakinkan dari Nottingham gitu. Dan harusnya menurut gue nih next match City harusnya another 3 points sih. Ini main di away apa home? Main di Selhurst Park. Kalau Crystal Palace itu tuh aslinya defense-nya menurut gua jelek banget. Gehi gua nggak tahu kenapa formnya mendadak hilang, mendadak bodoh banget. Beda banget kayak season lalu. Gua ngelihat si kipernya Dean Henderson itu working overtime terus-terusan. Iya. Terus-terusan working overtime. Selalu harus dia menyelamatin, harus dia yang nyelamatin. Itu menurut gua bakal cost ke depannya. Costing banget. Ya. Yang gua berharap ya City Tahun lalu tuh center back mereka siapa ya? Oh, mereka nggak ada Anderson. Andersonnya ke Itu Fulham. berasa banget tuh Joachim Anderson. Andersonnya ke Fulham kan? Andersonnya balik ke Fulham. Anderson by the way, fun fact, Anderson adalah salah satu orang yang pas lagi ada bom di Paris atau bom di ini, dia salah satu korban. Oh gitu. Oh iya. Kena serpihan. Oh gitu. Iya. Ini beneran enggak serius? Beneran nggak? Ini beneran enggak? Beda Anderson kayak lo. Bener. Ini beneran. Joachim. Apa? Joachim Anderson. Iya, Anderson pemain lu ya? Anderson ke Palace. Iya. Nah, kita balik lagi ya Palace bener-bener rusak lah kita bilang sekarang kan.
wingback mereka Munoz sama siapa lagi ya? Si itu ya, Mitchell ya? Tyreek Mitchell. Tapi Munoz yang dulu kita anggap someone better gitu ya, the next ya Latin kan kita pikir the next Estupinan atau Cucurella. Munoz semua. Iya kan? Semua FPL Munoz semua. Ternyata nggak bisa jalan gitu. Kamada juga yang kita pikir, soalnya Kamada anaknya Glasner kan. Iya, kita pikir dari Frankfurt bakal bagus nih, ternyata bapuk juga. Berubah posisi juga. Iya. Glasner itu bagus. Dia bawa Frankfurt juara Europa League. Yang pas ngegeber Barcelona di Camp Nou, si Kostic, tau gak? Yang Camp Nou warna putih semua. Dijual tiketnya sama fansnya Barca ke fansnya Frankfurt. Jadi home-nya Barca tapi jadi putih. Kayak Madrid. Jadi jatah tiket home dijual ke away. Kenapa? Nggak ngerti. Dia lagi di BU kali ya anjing. Bentar, gue lupa. Itu zaman masih Bartemu Pas dia menang Frankfurt pas dia menang AS Roma dong berarti. Apa? Menang AS Roma bukan Europa League. Enggak, Frankfurt itu finalnya lawan West Ham kan ya? Enggak. West Ham semi. West Ham Semi. Lawan Mourinho ya. Lawan Mourinho itu kan. Itu match. Enggak dong. Di Sevilla itu Mourinho bukan. Sebelumnya lagi. Frankfurt lawan. Frankfurt bener. Enggak. Mourinho itu yang parah disgrace Sevilla. Roma Sevilla itu. Iya, bukan. Coba cek. Frankfurt Europa League. Final UEL. Lawan siapa nih? Pokoknya lawan Sevilla bener. Sevilla. Enggak, sorry lawan Rangers. Rangers. Mainnya di Sevilla. Lawannya between Frankfurt and Rangers. Menang karena Frankfurt. Menang penalti 5-4. Lawan Rangers. 2001, 2002. Kayak pas lu juara Champions League. Enggak, gue 2021. Oh, berarti setelah Chelsea siapa? Madrid, Liverpool. Madrid pas Madrid. Nah, jadi Oliver Glasner ini sebenarnya punya winning mentality dan Frankfurt itu bukan tim gede, bukan langganan Bundesliga. Dia dari bawah juga, tim dari liga divisi bawah. Nah, tapi kenapa Crystal Palace jadi kayak gini? Nah, menurut gue dengan fakta itu harusnya City easy 3 poin. Easy lah. 4-1. Kapten Haaland. Iya. Nggak kapok. Kalau ngeliat backnya kayak Palace kayak sekarang sih berani aja ya City ya. Even tanpa KDB pun masih kemungkinan menang. Ya. Nah, sekarang kita ke St. James Park, tempat yang gue bilang angker beneran kan. Parah sih. Liverpool aja kena di situ. Kena dia. Tapi enggak, menurut gue sedikit ya. Harusnya menang. Siapa? Itu. Siapa yang harus menang? Kesalahan Liverpool. Oh iya. Kesalahan Kelleher terakhir. Tapi kan bukan pertandingan yang meyakinkan dari slot. Ya memang. Dia biasa bayangin slot ini dalam satu musim dia kebobolan dikit. 3 gol dalam satu match itu sangat banyak untuk kelasnya slot, ya kan? Jadi itu udah perbedaan tuh. Kedua, saling bayar serangan, beli serangan. Itu udah bukan Klopp banget tuh. Bukan Arne Slot banget. Arne Slot kita tahu pelatih yang filosofinya kontrol. Jadi jangan sampai bela bola dengan musuh. Mendingan di gua deh. Mau main slow tapi bola di gua. Tapi ternyata nggak terjadi kemarin gitu. Kenapa menurut lo harusnya menang Liverpool? Ya karena imbang ya, kan kita lihat imbang lah, jual beli serangan, sama-sama kalau bisa dibilang lini belakangnya itu agak-agak berantakan kemarin. Ya. Ya kebobolan gol ketiganya menit 90 plus kan itu. Ya, si Fabian Schär. Itu karena Kelleher nganggap tidak ada pemain lagi, bola out. Dia tangannya nggak diangkat. Ya. Dia terbang tapi tangannya nggak angkat. Ya. Ternyata Fabian Schär tackle bola, nyamperin tuh bola masuk, jadi seri. Ya menurut gue ya itu harusnya ya pure kesalahan Kelleher lah udah. Cuman secara game-nya oke, dan Liverpool itu lo kasih kontrol bola, dia anytime mau nyerang ready. Ya. Tapi ketika lo beradu sama satu tim yang fisikal, yang berani ngadu badan, berani ngadu cepat, berani ngadu ini, Liverpool keteteran. Ya. Dan Newcastle juga agresif banget ya kan. Iya. Newcastle pinter, dia ada momen-momen di mana sangat agresif, pressing high, tapi ada momen dia main mid block juga, dan dia ngincer banget sisinya si Kwanzaa. Karena nggak ada Konate di situ, dan benar-benar sisi yang menurut dia jadi weak area banget. Dan ya gol Isaac kan dari sisinya Kwanzaa kan, dari kanan. Itu dari gol yang kelas banget. Gue ngeliatnya itu Van Dijk, dia nggak terobos tuh Van Dijk. Tapi di cap sekali, digeber dari situ. Dia daripada gue duel sama Van Dijk, gas aja lah. Insting. Dia cuma pindahin kaki. Jadi kan kalau pindah kaki balik badan tuh agak telat, pasti agak telat kan. Di cap dia Van Dijk baru balik, kakinya belum sempat, gimana sih? Iya. Belum sempat. Tapi ada momen juga kayak contoh Gordon 1v1 sama Kelleher yang harusnya itu 90% harusnya gol. Dan saya suka selebrasinya Gordon.
Iya. Itu harusnya di Emirates kan. Bukan di St. James Park Gordon. Kena maning. Harusnya gitu. Kan ada Everton, rival. Iya. Jadi ya Agüero tadi Liverpool juga ada momen yang harusnya dia bisa take chances menang, saat yang sama Newcastle juga harusnya bisa memperlebar jarak atau unggul. Berapa momen depan gawang tuh emang Kelleher juga bagus gitu. Jadi ya di sini sih gue salut banget masalah sih. Lu bayangin 75. Tadi gue baca statistik. Legend. 75% golnya Liverpool musim ini apa 80 gitu. Antara itu dari involvementnya dia. Gila. Gue bilang kali. Gila. Salah dulu. Apresiasi salah dulu. Gila. Gue bilang kali. Pas sakit nih orang. Babak pertama udah lead tenang, babak kedua salah hat-trick. Hampir gue bilang. Gue kaget tuh ngeliatnya. Kaget gue. Kan tadi berapa sih? 2-0 ya? 1-0. 1 sama. 2-1, 2-2. Tiba-tiba 3-1. 3-1 ya? Lupa gue. Enggak, 3-2. 3-2 balik, habis itu dibalikin dia. Iya. Bangke gue belum bisa comeback nih tim. Mo Salah, legend of the game, legend Premier League, resmi sebagai pemain dalam sejarah Premier League dengan gol dan assist terbanyak. Ngasal tuh orang sih. Hah? Ngasal. Orang anjing, jago banget. Ya. Udah legend ya. Dia beda 5 gol sama Henry. Dia beda 13 gol sama Aguero. Jadi please dong balap show overrated itu. Siapa? Fix banget. Aguero ya. Masa overrated. Gue. Jadi Mo Salah legend IPL. Iya, setuju. Oh iyalah. Resmi. Setuju. Better than Legend. Tapi kalau nggak itu, gue anggap kalau nggak diperpanjang tolol sih Liverpool. At least dia nyari ganti butuh 5 tahun lah. 2 tahun. Even decline. Iya. Tetap salah. Iya benar. Di awal musim kita lihat Salah yang kayak ini salah, bukan Salah yang lama, ya kan? Di game 2 game pertama tuh Ali aja kayak ngamuk-ngamuk gitu kan. Paling Van Dijk juga dia. Bukan maksudnya Salah ini kan harusnya nggak untouchable gitu. Ngapain aja ya oke. Ali hatta Messi prime. Ya Ali, dia salah sih gue nyampe. Contoh Ali salah. Hatta Messi prime di Liverpool menurut dia salah. Cuman udah. Salah itu sekarang, salah terkomplit yang pernah gue lihat. Dan sebenarnya kita on the pitch kita apresiasi ya. Tapi yang gue sangat tertarik off the pitch-nya gimana dia menjaga kondisinya tuh sampai umur segitu. Dan maksudnya itu kan perlu konsisten, perlu apa ya? Lu menghindari nightlife, lu menghindari ya kan ini. Dia family man banget. Iya, terus lu bener-bener konsisten makannya, tidurnya. Hah? Iya. Bukan mati sama orang Latin. Enggak, dia minumnya ini. Apa yang buat tidur? Saya ini. Chamomile. Daun bunga melati. Bunga matahari, chamomile. Iya. Dia bilang dia hobinya minum chamomile with my family and then go to sleep. Iya. Dan faktor of the pitch-nya dan makannya bersih loh. Iya, orang Arab makannya enggak bersih. Dia makannya bersih. Faktor of the pitch itu yang bisa ngebantu dia jadi konsisten di lapangan itu, dan menurut gua ya seperti kayak cair gitu. Lihatnya badannya kering banget, kayak cair kan badannya. Badannya kayak cair. Kering banget. Itu keren banget sih. Makan bersih itu. Emang dia jaga dirinya. Parah sih. Sama rambutnya ya hair transplant juga bikin. Enggak, bikin pede. Rooney habis hair transplant enggak? Apa ya? Rooney. Enggak dijaga, dia kayak udah Bukan masalah itu, performanya gimana? Iya. Ter Stegen habis rambut gimana? Lu jangan macam-macam sama rambut tuh, Rim. Itu confidence tinggi, Bos. Iya kan? Iya benar. Ya udahlah. Kamu kagak botak. Kalau enggak botak. Kagak botak. Iya, siapa ya apalagi Sampai enggak sini, botak. sampai sini. Jadi abis ini mereka akan bertandang ke sebelah Everton. pakai kaki, nggak pakai bus. Gue nggak tahu sih mereka pakai bus apa enggak. Harusnya pakai jalan kaki ya, harusnya. Dibakar lah, di jalan dipukulin jalan kaki. Kayak ini kayak tebet barat tebet timur. Ya lu derby jalan kaki dipukulin, Le. Ya enggak pakai protokoler kayak Orang-orang jalan. Orang-orang di jalan ngelihat fans Everton salah, nggak mau dipatahin untuk kaki. Dipatahin. Dipatahin diinjek-injek. Deket banget. Lebay kalau nggak mau jalan sih. Iya tetap aja safety. Nggak go green dong, ngabisin Safety bensin, polusi. Safety can be. Oke. Nah ini gue nggak mau analisa banyak-banyak. Kira-kira bantai-bantai babynya berapa ini? Gak ada McAllister. Iya, akumulasi. Enggak apa-apa. Kertis sama Szoboszlai. Bisa gantiin peran McAllister. Asli yang ketemu Gakpo, ketemu Luis Diaz ya bubar. Udah dong, udah tua kan, udah tua. Ya secara normalnya nih harusnya bantai-bantai baby ya. Tapi seperti yang selalu gue bilang, namanya derby itu form keluar deh menurut gue. Dan main di Goodison Park, Evertonnya juga lagi maksudnya pasti dia punya giroh untuk menang. Halo Tofis, jangan marah ya. Iya. Jadi ya kalau tadi on ada Tofis.
on paper ya menang, cuman gua yakin ada fight di situ. Mungkin menang tipis 2-1, 3-3. Arne Slot peduli dengan rivalitas sama sekali. Gue ngeliatnya even lawan MU dia nggak peduli setan dengan rivalitas itu. Dia tetap mau nunjukin permainan dia seperti apa, permainan dia kayak gimana. Gue ngeliatnya Lebih ke Everton ya. dari Evertonnya juga ya, Evertonnya mungkin ada sedikit, itu pun nggak beberapa pemain yang paham dengan rivalitas Everton Liverpool tuh kayak gimana. Gue ngeliatnya ini bakal jadi match yang diobok-obok Everton sih, bakal dihancurin. Dan kalau sampai ada yang nyalain wasit, Ali tolong staples mulu. Bisa nggak staples mulu kali itu. Udahlah, gue yakinnya Everton bakal dirugiin wasit. Padahal main di kandang. Iya. Kalau emang ini pasti ada yang merah untuk ngejar Liverpool. Kalau emang kalah ya, anggap posisi ketinggalan, bakal ada yang merah. Dan ya even gak merah menang juga sih, bakal comeback. Fun fact, Everton gak pernah degradasi loh. Mereka salah satu pendiri Premier League dan tidak pernah degradasi. Enggak, gue ngomongin Premier League. This is their first season menurut gue. Enggak lah, dia oke kok musim ini. Iya, Arsenal juga gak pernah degradasi. Iya, Arsenal gak pernah. Arsenal sama Everton berdua. Tapi maksud gue Everton pra Premier League gue gak tahu. Tapi era Premier League gak pernah. Maksudnya kita lihat dia di ujung jurang tuh berkali-kali. Musim ini aja musim lalu era Lampard ujung jurang. Musim lalu tuh kena Shandais yang terakhir kena pengurangan poin 2 kali kalau nggak salah. Iya, masih survive. Bisa survive. Jadi karena owner itu yang si orang Iran apa orang mana? Si ini siapa, si Moshiri. Orang Iran kan? Gue lupa nama, tapi dia pernah buang-buang duit gila tuh. Dia berdua sama Usmanov, dulu mantan ownernya Arsenal juga. Jadi waktu itu Arsenal sama Kroenke itu 50-40, habis itu di buyout, si Usmanovnya pindah ke Everton. Dia pernah belanja gila-gilaan kan? Pernah. Tapi fail semua. Nggak ada yang bagus. Iya. Itu pas zaman Ancelotti ya? Iwobi itu termasuk dari project yang gede-gedean kan? Gue bingung, Iwobi dibeli 40 juta. Ya, Iwobi belinya 40 Richarlison. juta lu bayangin Pak. Seneng Arsenal paling goblok ngejual pemain. Dele itu masih di situ ya? Dele masih di Everton ya? Dele masih latihan, dikasih kesempatan buat di Everton kan? Tapi nggak dapet chance. Dia udah habis karirnya. Sayang banget. Dele Ali. Nah itu laga Liverpool. Lalu kita ke Chelsea baby. Coba. Ya, Chelsea Soton dulu. Kita bahas Chelsea Soton dulu. Benar. Berhasil menang 5-1 dengan kemarin pada nanya kan ini bakal rotasi apa enggak? Gue bilang bakal rotasi pakai tim B tapi enggak full. Dan ternyata benar. 50-50. 6 tim A, 7 tim B. Yang dari tim A tuh, hah? Banyak ya? Enggak. Yang pantas menang. Yang tim A tuh Enzo Caicedo, Palmer. Siapa lagi ya? Masa gue baru masukin Colwill cadangan. Cucurella. Gusto juga bukan. Ya 4 itulah. Sisanya tim B. Dan berhasil ngebantai-bantai Baby 5-1. Ya Baby. Gue ngerasa firepower Chelsea serem banget sih. Jujur aja nonton match itu gue impress sama kualitas serangan kita. Walaupun dari defense line gue sampai sekarang nggak puas. Cuma Tosin lah menurut gue. Tosin tuh oke. Tapi Disasi di luar golnya menurut gue dia nggak bisa jadi seorang RCB, dia nggak bisa jadi seorang center back yang nge-wide. Dia nggak punya responsiveness-nya, dia nggak punya back in the box aja ya? Dia box defender. Jadi kalau dia main di Nottingham, dia main di Italia mungkin itu gila pasti. Tapi kalau lo main keluar ya dengan ruang yang gede gitu ya, space yang gede, dia nggak bisa main gitu. Wow, Felix gila. Orang sampai nggak masuk satu line up. Gila. Bah lu. Starboy banget. Ya. Mentok itu yang lain kebantu Felix. Bisa jadi. Jadi kemarin tuh Palmer mainin peran second striker, si Felix mainin peran nomor 10-nya. Jadi Palmer nggak turun sama sekali tuh. Palmer bener-bener di belakangnya ngkungku gitu. Jadi Felix yang nge-play make semuanya gitu. Dan gue berarti itu bisa skornya iya, itu under itu enggak, itu under performance. Harusnya bisa. Itu harusnya 10 gol bisa. Iya. Terutama after red card tuh lebih ini ya. Setelah red card lebih ini lagi ya. Iya, jadi ada 2 hal yang membuat ini cuma 5-1. Yang pertama kurang klinis. Banyak banget miss chance. Yang kedua, kipernya itu on fire, kipernya si Soton. Kalau 2 itu enggak ada, 2 double digit yakin gue. Cuma gue masa XG-nya berapa? 5,5 dong XG-nya. Dan enggak, tapi gue terlepas dari performanya ya, ini habit apa sih dia kiper Soton ini sering maju ke tengah nih? Gue nggak ngerti ini instruksi dari pelatih kah atau mereka tuh memaksakan sering banget maju ke tengah, golnya salah kayak gitu. Mereka memaksakan Soton nih, begonya Soton, tololnya. Lu sadar nih tim lo nggak punya kapasitas untuk build from the back. ID lo ada, cuman kalau kapasitas pemain lo nggak ada, hancur. Ya. Dimana dia mencoba untuk hal begitu, makanya kepenetrasi terus kan, habis terus dari kiper untuk mencoba. Dan mereka ketinggalan 3 gol
Tetap kayak gitu. Tetap build for Pai. Arsenal kita inget terakhir yang kita nobar itu adalah Arsenal kartu merah lawan City. Langsung parkir bus. Itu kan masuk akal. Ini enggak sama sekali. Dan tim yang peringkat bawah gitu loh. Gila. Emang ini gue rasa ini pelatih nih mau kayak company, dia mau nge-build CV buat dirinya sendiri. Tapi nggak bisa kayak gitu. Kita tiba-tiba ntar lu di Dortmund apa di mana pelatihnya Soton nih. Di luar itu juga memang gitu. Soton secara squad banyak pemain-pemain inti yang nggak main. Nggak ada si Harwood Bellis, nggak ada Dibling. Jadi pemain-pemain yang biasa diandelin tuh nggak ada. Jadi memang ini makanannya Chelsea. Gue udah ngomong dari kemarin. Ya udah ini hidangan yang harus dinikmati. Dan Enzo Maresca ngerespon itu dengan nurunin pemain-pemain cadangan gitu, dan ternyata bener kan gitu. Papai JS-nya apa? Jadon Sancho. Papai JS-nya Jadon Sancho. Asik kan? Gol. Asik dong. Hah? Sebetulnya ya golnya asik dong. Biasa. Hah? Cuman hidangan asis yang luar biasa kalau asik gue. Ya. Dari Enzo ya? Itu asisnya parah. Iya. Itu cherry on top banget. Dan dia langsung geber gitu aja. Semua bisa. Hah? Ya lo terima lah respon udah. Sancho. Dan lo tau abis ngegolin ngapain? Dia lari, yang dilakuin nih. Proper Charles baby. Sabar. Oke, gue mau sedikit Gua apresiasi si sedikit ke Enzo Maresca ya. Di luar, gue nggak tahu harus ngomong apa. Canting demi canting dari fans ke Enzo Maresca, nggak semua positif. Dan dia yang gue paling suka sama dia bisa membuat pemain yang tadinya nothing jadi something gitu. Kita lihat di semua pemain, Mudryk, Badiashile, Enzo nggak pernah bisa main sama Caicedo musim lalu, musim ini gacor gitu loh. Siapa lagi? Bantuin dong. Banyak banget. Nggak, Felix kan baru. Ya udah. Si ini siapa? Ya, bukan Colwill, siapa sih namanya? Fofana. Madueke gue suka. Fofana emang Iya. baru sempat. Iya. Madueke 1 gol 1 assist. Dan responnya Maresca apa? Gue emang selama ini dia bilang, nih Maresca ya, kutip. Gue selama ini emang pertama dipuji, gue tahu Madueke main bagus, tapi selama ini memang gue nggak suka sama caranya Madueke. Madueke abis ngegolin dia bilang, contoh abis yang hat-trick, itu dia seneng, dia happy, latihan bercanda, makanya dia nggak gue mainin. Gue mau Madueke, kalau abis lo ngegolin 1, lu golin 2, abis 2 3, abis 3 4. Begitupun assist. Iya. Mungkin Itu kan hukuman. Lu bocil, lu baru umur 21 22, perjalanan lu masih panjang, lu nggak bisa happy kayak gini. Dan terbukti semalam 1 assist 1 gol. Dengan gol klasiknya dia lah. Take on, capping, tak. Iya. Enggak, maksud gue apa? Mungkin dapat momen gitu pas dia hat-trick. Ya. Dia mau ngasih contoh. Contoh, mungkin dia ada ekspektasi juga buat Madueke. Kayak mungkin lo bakal jadi winger andalan atau apalah. Dia bilang he's special, gue tahu dia special, tapi dia nggak bisa latihan kayak gini. Maksudnya dia mau ngasih unjuk kalau lo anak muda, jangan cuma karena hat-trick atau karena lo assist atau apa. Jangan gampang puas. Iya. Iya. Gue ini asli dia mungkin dengan pengalaman hidupnya main lompat di Serie A di mana. Kayak gitu, main dengan bintang-bintang legend-legend tuh, mereka yang dia tangkap dari pemain-pemain bintang ini tuh, mereka itu nggak gampang puas kali. Jadi yang dihukum pertama, yang jadi contoh starting line up ya Madueke. Iya. Dan memang indikasi udah mandem banget sih. Iya. Apalagi lifestyle-nya juga udah kelihatan. Di sampingnya dia kan lebih random lagi kan, kalau Palmer dengan kadang ngaco sendiri gitu. Jadi warna-warni nih tim. Iya. Dan semuanya rata-rata muda gitu. Iya. Tapi lo kalau lihat Chelsea itu salah satu tim dengan X. Jadi kayak ada geng kecil di Chelsea. Lo perhatiin, ada Colwill, Madueke, Sancho, terus Tosin, geng-geng Palmer, geng-geng lokal lokal England tuh nggak lo? Lokal England yang main di U21 bareng-bareng. Lo ngerti gak sih lo? Yang pernah sekolah bareng, ada yang beda sekolah tapi di timnasnya bareng, ngerti gak sih lo? Ada itu tuh, gue liat salah satu pilarnya Chelsea itu ada bonding daripada itu. Chelsea itu kan juara tahun berapa tuh? Juara Euro U21. Sama di tahun yang 2 tahun lalu kan? Masuk. Iya kan? Hah? Dua final Euro. Tahun lalu berarti? Enggak lah, setahun 2 tahun lalu lah pokoknya. 2 tahun belakang. Lebih ini. Inggris menang Euro, Inggris masuk final Euro, Inggris U21 menang. Tahun yang sama. Bukan bareng World Cup dia. Bareng World Cup bentar 2022. Oh iya. Yeah. Nah itu di situ Colwill, Madueke, Palmer, Morgan Rogers, pokoknya geng-gengan yang itu, anak-anak lokal. Pada sekolah bareng kan. Lo ingat gak sih pas zaman dulu ada tren yang kalau pakai sekolah pakai topi begini? Tarak tak dung, tarak tak dung, tarak tak tak dung. Orang untuk berbuat teteng. Lo gak sih?
Nah, gue sedikit ada beberapa data menarik nih. Cole Palmer udah jadi legend sekarang. Udah masuk, bukan legend, udah masuk rekornya internalnya Chelsea. Dia gol terbanyak 1 tahun 36. Udah nyamain. Join Hasselbank 1 tahun 36 GA. Jadi hopefully sebelum Desember kayaknya nambah. Jadi dia nomor 1 nih. Sebelum tahun 2025 enggak ada yang pernah lebih dari 36. 1 tahun. Iya di Chelsea. Hasselbank di atasnya Drogba sama Lampard. GA-nya enggak bukan calendar year. Calendar year ya. Iya, GA calendar year. Berarti terus, rata mulu ya. Apa? Rata gitu, rata. Gak pernah ada yang sendiri. Terus nih ya Sancho ya yang katanya apa? Jago. 7 kontribusi gol dalam 10 game. Sancho. Terus Chelsea adalah tim dengan gol terbanyak musim ini. 31 gol. Gak ada yang mau respon tim gue kan? Iya, gue mau respon. Gue mau respon. Gak ada King Chelsea, gak ada. Gue mau respon. Itulah kenapa gue yakin lu adalah title contender. Enggak dong. Karena tidak dong. Lo harus yakin kalau gue adalah pemilik sepak bola Inggris berapa tahun ke depan. Terlepas dari itu, gue akan bikin dinasti. Itu kan legacy seperti SAF nanti ada waktunya. Itu kan adalah impact atau tapi akibat dari apa yang dilakukan Maresca dan board musim ini dan musim sebelumnya, ya kan? Dan menurut gua udah dimulai dari musim ini, dia punya squad yang bagus. Ini season pertamanya. Dan nggak mungkin juara season pertama dong. Dan tapi title contender harus terima dong. Lu harus menerima. Gua nggak mau title nih, buat lo aja nih. Terima dong. Jauh lebih possible buat Chelsea yang menang Premier League season ini dibanding Arsenal. Ini aneh juga, aneh lagi. Udah, terima dong. Lu lihat nih. Lo lawan lu siapa? Sampai Januari ya menengah ke bawah. Besok Spurs. Iya panen deh. Habis itu papan bawah. Title contender. Dan biasanya kalau juara paruh musim itu juara akhir musim. Gini, gue yakin kita bakal ada di top 4. Itu yang pertama gue yakin. Yang gue nggak mau adalah label. Langsung juara. Enggak label title contender. Gue nggak mau. Nggak bisa lah, itu nempel lah kalau lo peringkat 2. Kalau lo stay peringkat 2 ya nempel title udah. contender adalah sifatnya tuh diksi. Paham gak sih? Jadi bukan label gitu. Jadi kayak lu jadi salah satu tim yang bisa menang bersama City, Arsenal, Liverpool udah. Ini nggak mau. Maksudnya di akhir musim kalau dia tetap peringkatnya kayak gini 1 Liverpool, 2 Chelsea, 3 Arsenal, yang korban itu Arsenal lagi. Korban apa? Korban ini gua bukan korban kok. Arsenal kalau posisi 2, 3 atau 4 itu habitat. Bukan, maksudnya jadi makanan umum tuh enggak lo? Lo udah ngomong gua enggak pernah ngaku gua title contender, tapi gue ada di peringkat 2. Iya. Peringkat 3 sampai 5 tahun. Memang begitu sepak bola, Bro. Itu sepak bola, Bro. Gue cuma bilang musim ini good enough to win Premier League menurut gue. Ya, tapi nggak akan. Ya terlepas nggak akan. Tapi good enough untuk win Premier League dengan segala kondisi dan Chelsea telah mencetak 57 gol di dalam 22 match dalam semua kompetisi yang adalah performa terbaik dalam sepanjang sejarah Chelsea. 57 gol. Lawan apa tuh 8-0. Ih makanya ada Conference League. Enzo Maresca, Mourinho better than Mourinho. Enzo Maresca better than Mourinho. I'm just stating the facts. Oke. Ada beberapa. Itu Arteta better than Wenger. Iyalah. Ini besok kita Chelsea bakal lawan Spurs. Laga lawan Spurs yang paling ikonik adalah waktu zaman Tuchel sama Conte. Tuchel terakhir sama Conte. Di ribut salaman itu salah satu match terpanas. Yang paling akhir-akhir lah ya. Dan salah satunya ada di sana ada Cucurella dijenggut sama Cuti Romero. Dan Mike Dean wasitnya waktu itu nggak ngasih apa-apa. Yang sampai bikin jadi gol. Jadi itu corner yang harusnya dianulir karena itu foul kan. Ini foul enggak, kartu merah enggak, golnya berdiri. Jadi di situ Chelsea kehilangan poin. Kemarin sih harusnya next ke depannya merah. Semalam akhirnya Cucurella belajar. Udah dijenggut dikit jatuh. Merah. Asik dong. Asik. Direct merah begitu. Gue takut akhirnya rambut panjang di ban abis ini. Enggak, soalnya gue ngerasa si Stevens itu, iya dong, dia vile conduct soalnya. Vile tuh yang udah bukan sepak bola. Kalau udah bukan sepak bola kan udah merah, Pak. Lu jenggut rambut orang udah bukan main bola kan? Gitu. Iya, itu merah udah. Pasti bacot sih. Dan si Mike Dean kemarin di TV apa gitu dia lihat, oh ini memang harusnya merah. Iya. Itu clear merah. Kalau saya di situ saya juga merah. Waktu itu saya nggak lihat, sorry deh maaf. Tapi Van de Ven sama Romero udah main belum? Besok. Itu gue belum dapat update. Van de Ven belum gue. Iya. Oh Nico Jackson. Apakah ini menjadi pertandingan yang itu sih jadi panggungnya Nico Jackson itu. Pertandingan seru. Tengah. Iya sih, pertandingan attack lawan attack. Attack betul. Ya. Rock and roll football dua-duanya. Asik. Tapi kalau sampai boring, cacat sini. Sampai boring. Enggak bakal boring. Gue jamin
Chelsea Enggak, Spurs takutnya nggak tau bakal. gak lo? Karena Ini rival, dua-duanya. Pak. Ini rivalitas nggak pernah boring. Iya memang. Tidak pernah Gue boring. takutnya kayak kemarin kita berharap Arsenal MU yang ini tapi bola di tengah loh. Oh, enggak, Babak pertama tuh kan agak boring enggak. karena bola di tengah. Enggak, kalau aja. Chelsea MU ini identitasnya berantem. Iya bang berantem sih. Jadi beda. Tapi Chelsea Tottenham juga berantem. Tottenham lawan makanya. siapa aja berantem. Ya makanya Chelsea sama Tottenham pasti pengen berantem. Tapi lu kalau udah end sudah nggak mungkin lah. Lu expect setiap pertandingan tuh udah hampir pasti entertaining match. Ya, Jadi Iya memang sih. apalagi Gimana? lawan Enzo. Lu tadi ngomong tim gua katanya punya kemampuan untuk berdiri di atas klasemen. Iya. Tapi lawannya Spurs, tanggapan lu gimana? Ya menurut gua dengan masih kemungkinan belum ada Romero dan siapa? Van de Ven. Dan Van de Ven itu juga bakal jadi panggungnya Nico Jackson di situ, bakal ngobrak-abrik tengahnya itu udah menurut gua akan most likely terjadi. Dan kita juga lihat Pedro Porro masih underperform ya. Dia kalau nyerangnya bagus tapi defense-nya jelek. Iya. Dan dengan siapa sih dia sisinya Madueke kan? Siapa? Si- Madueke. Enggak Si- dong. Dia di Enggak dong. sisinya- Dia sisinya Neto, apalagi Neto. Iya. Neto yang punya akselerasi dan apa kemampuan dribbling yang bagus juga ya bisa jadi titik lemahnya. Iya. Tapi ya gue yakin ada kebalikannya juga, nggak ada Fofana di situ dan Spurs punya kombinasi di tengah dengan Son dan lain-lainnya yang sangat bagus. Jadi ini bisa game-game 3 sama 4-3. Iya. Enggak ada Bisa Fofana gitu. tuh berasa loh, enggak ada Berasa gantinya. 5-3 menurut gua lah. Hah? Ini game 4-2, 5-3. high score lah, high score game. 5-3 buat siapa? Buat Spurs. Oh. Nah, Chelsea lah. Gua Chelsea menang. Iyalah, Chelsea udah harusnya diuntungin di sini Harusnya sebetulnya. Chelsea- enggak, Di Chelsea Bridge udah kan pernah- mainnya? Main di Bridge. Apa di Chelsea- enggak dong? Oh enggak, sorry. Di Spurs ya. Di Tottenham Spurs Stadium. Chelsea udah pernah kayak begini pas lawan Brighton. Ya. Dimana dua-duanya rock and roll Dan Chelsea sangat senang sama musuh yang keluar. betul. Beda. Kita senang. Kalau Brighton tuh keluar semua. Lah, Kalau Spurs tuh nggak keluar Tottenham, semua. keluar stadion. Enggak, Hmm. kalau Spurs Nanggung. itu dari tengah ke depannya, wih gitu loh. 2 belakangnya nggak ikut. Tapi perlu ingat Kalau Romero Van de Ven baru ikut. Jadi ini bakal entertaining sih. menurut entertaining dan ingat Spurs ini Robin Hood. gue. Ngambil dari yang itu gede. juga, aduh. Bagi-bagi Nasib ya, Nick. di bawah. Jackson kemarin gak dimainin lawan Soton karena dia udah Neto juga ya? Udah 4 kartu kuning. Neto juga udah 4 kartu kuning. Kalau kena satu lagi dia nggak bisa main di Spurs. Jadi mereka berdua di save buat lawan Iya. Spurs. Ah, Amorim Ternyata harusnya lebih gitu. gacor. Nah. Ternyata lebih Amorim gacor. harusnya begitu kemarin tuh. Yang lawan Everton. Yang lawan Everton. Hmm. Yang nggak jelas di Sandro nggak nekel nggak apa. Dia kuning. Oh jadi Sandro kemarin suspensi. Suspensi. Harusnya kan jadi mainin buat Arsenal ya. Iya. BG emang tuh Amorim. Itu kuningnya karena Bukan foul bodoh, berapa BG. kali. Hah? Udah foul keberapa dia makanya kuning. Kan foul ada limitnya juga. Iya nekel Delik. Lo kalau Sebentar. enggak dia ada bacot-bacotnya juga. Nah, Iya. Sekarang Terus sekarang nggak bacot dikit kuning. kita bahas si the one and only Cole Palmer yang akhirnya udah dapat posisi paten nih kelihatannya Pak. Jadi Maresca juga ngelihat problem nih kayaknya kalau di belakang nggak ada penggiring bola si siapa? Si Palmer bakal drop kan. Sekarang nggak, Palmer nggak drop. Palmer sudah berada di dalam pinggir box selalu. Dan ini akan mengubah nggak? Kita udah tahu golnya Chelsea satu musim 31. Apakah ini bakal nambah dengan Palmer yang diakomodir supaya ayo lo deket sama box? Ya kan kemungkinannya balik ke squad awal kan. Hmm. Kiri Neto, Jackson, Palmer, kanannya Madueke lagi. Nggak tahu. Bisa belum Sancho tahu. juga sih. Kalau tebakan gue ya tengah Jackson, belakang kan Palmer fix, Iya. ya kan? Kanannya? Kanannya kayaknya Madueke Atau Neto, kirinya Mudryk. nggak, Modric nggak mungkin di game kayak gini. Kenapa? Nggak mungkin. Neto kiri karena Madueke. Yang itu eksploitasi. Jadi Madueke kayak wingback. semacam oke, lo kemarin main bagus, gue suka sama komitmen lo, main main lagi. lagi. Kayaknya gitu, kanan Madueke, kiri Neto. Terus kalau kartu Neto crossingnya lo harus perhatiin Neto kalau crossing. Lo lihat Crossing. kualitas crossnya, gila. Perhatiin crossnya Neto. Apa kalau dia main di kanan, crossnya berarti kan dia cut inside kan? Iya. Gila. yang nyambut coba biasanya? Itu kalau main Yang nyambut coba. Cucurella atau Felix, pokoknya LC-nya itu left centralnya. Ya lu siapa ada yang kayak gitu loh? Anthony. Nah itu Pak kira-kira kayak gitu. Di tengah pasti Caicedo, Lavia atau Caicedo Enzo, Lavia Enzo, Caicedo di bek kanan. Right back. Kayak Gitu. enggak lah, pasti Gusto Tapi masih. kartu kuning Enggak, 4 Pak, ya. kemarin tuh Kita udah punya Kemudian skema nggak? terbaik, bukan Gusto, Caicedo. Di kanan kayak saya Di kanan. Fix udah enggak berubah. Udah top. Lo harus lihat top. Lawan Leicester tuh top banget. jual kartu lalu Siapa? kalau Gusto. Enggak. Gantiin Tomiyasu. Enggak. Gini. Enggak dari fansnya enggak. Dari pemainnya mau. Emang mau. Gitu. Emang mau. Mau. Nah. Enggak, Le. Tadi Gua harus banyak yang ngebuktiin gua salah nih di Januari dan di summer.
pemain bagus kelasnya, pemain yang dilirik mana-mana pindah ke Arsenal. Mau nggak? Mau nggak? Kayak Gyökeres. Kayak siapa lagi? Kalau Isak masih IPL masih oke lah. Mereka ini ditawar setelah ngincer Isaknya diturunin. Emang anjing lu. Isak menengah. Tai banget. Prediksi sebelum kita tutup nih soal match terakhir nih, enggak ada match. Menurut gua 3-2. 5-3. 5-3 kan jadi kayak lu 4-3. Enggak, tar lu tadi Palmer ya. Sebelum prediksi. Palmer deket ke box. Ya itu salah satu yang kita bahas berulang-ulang. Kenapa Palmer harus ngejar bola ke belakang? Iya. Kan lo bilang dia agak error, agak weird gitu kan. Harus mau bola. Ya menurut gua kalau dia dapat supply bola dengan dia yang disuplai sekarang. Iya dapat supply bola dari belakang dan dia punya ruang lebih besar dari sebelumnya. Kan dia terlalu besar karena turun lebih belakang. Tapi di sekarang di sepertiga akhir dia punya ruang yang gede. Dia mau take on, dia mau passing, dia mau shooting bebas. Ya menurut gue dia akan balik kayak Wonder yang musim lalu ya. Dan mungkin gue lebih berharap passing aja sih. Kayak dia di Euro yang tiba-tiba panjang direct through ke tengah gitu lurus. Jackson terima atau Neto terima, Madueke terima, masuk. Felix is someone nobody talking about. Ya kalau tapi lihat nanti end of the season orang rame. Enggak kalau dia karena lu ball knowledge bro. Nggak ada yang kemarin karena lo ngomong 2 orang yang lo iniin apa? Palmer sama Joao Felix. Dari Maresca ngomong. Dia nggak mau puji Palmer, dia ikut Felix. Dia isinya agenda sebadan. Wallah gue nggak inget lu ngomong gitu. Wallah. Dia nggak mau muji Sancho, mujinya nggak apa? Dia nggak mau muji Sancho, mujinya Felix. Iya. Apalagi dia awalnya ngomong ada 2 orang yang gue. Coba kenapa? Lo awalnya Felix kenapa? Starboy. Apa? Awalnya kenapa? Muji Felix. Cara dia kontrol bolanya, cara dribblenya. Gila gue jatuh cinta banget sama passing. Kata lu flop di Atletico Madrid waktu itu, kayak pemain yang udah sampah gitu. Siapa man? Lu ngomong off cam. Gak pernah. Tapi flop lah 100 juta buat Atletico, dia flop. Ya harganya dia flop. Harganya flop. Joao Felix belum pernah sukses semenjak Benfica. Dan dia akan sukses di Chelsea menurut gua. Sukses sebagai pemain tim B sih. Apa? Jangan pakai tim A lagi udah. Dia skema kayak gini bagus banget. Tapi kayak dia tim A sekarang, Pak. Dia gantiin siapa ya? Main gantiin siapa? Jadi dia itu ini agak kompleks kalau ngomongin Chelsea ya. Dia mau 12 pemain. Kalau Caicedo RCB, kalau Caicedo RB, dia kan invert. Enzo-nya naik. Ya kan di situ dia nggak bisa main tuh. Si Felix. Bisa main, sorry. Enzo naik, Felix jadi winger. Tapi dia nggak jadi winger. Dia masuk lagi ke tengah. Cucurella naik. Yang diganti Neto berarti. Yang diganti Neto. Atau Neto kanan, Madueke nggak main. Oh, ini ganti Neto sih. Iya. Di kiri. Nggak ada tempatnya. Kosong. Enggak. Jadi gini. Anggap 4-3-3. Iya. Simpel ya. Kan RB-nya Caicedo. Di tengah 1-2-0 nih. Ya, Enzo naik. Enzo doang. 2 Sama Palmer. Ya 2, 1 lagi kosong. 4-3-3, 1 kosong. Jadi di depan ada 5 orang. Bukan, maksud gue ngisi 4-3 tengahnya ini siapa aja? Enzo, Lavia sama Enzo, Lavia sama Palmer. Ada Lavia sih. Ada Lavia. Nah, 4-3-3 saat menyerang 3-2-5. Iya. Oke. 3 center back ya. Cucurella kiri lah standar. Enggak, Cucurella enggak kiri, Cucurella naik. 3 center back, 2 pivot, 5 penyerang. Penyerangnya itu Cucurella paling kiri. Inside forwardnya Felix. Nah ini dia nih playmaking nih. Terus tengahnya Jackson. Sebelah kanannya Palmer Madueke. Ini sih gak main 13 pemain aja. biar main banyak gitu. Asik ya, pilihannya banyak banget gila. Itulah privilege ya. Jadi tolong diikuti ya. Buat teman-teman kalian jangan lupa subscribe dan nyalain notification bell-nya. Kita nge-post lagi kapan? Senin ya, kita ada review Senin. Dan ada live reaction Chelsea Spurs jam 11 berarti ya? Malam iya. Jam 11 malam hari Minggu. Ada taruhan mungkin? Gak ada. Tiap gue bawa bola. Chelsea Spurs gak kesini. Tiap gue bawa bola. Nama dia kenapa gue? Tiap Chelsea ngegolin. Gak bisa. Gue GERD gue lagi kambuh. Nggak usah makan pedas. Gue udah gak ngopi nih. Makan permen itu aja tuh yang rasanya random. Oh jelly bean. Iya masih belum dimakan kan? Masih ada tuh gue beli. Siap kebobolan tapi. Ya udah. Kebobolan. Lo Spurs. Iya. Dia Chelsea lawannya gue berdua sama dia. Apa? Oh. Gini. Iya benar. Kalau Chelsea golin dia berdua makan. Oh. Kalau Spurs golin lo sendiri makan. Oke. Fair enough. Oke. Siap. Makan ya, fair deh. Enggak apa-apa kalau cuma jelly beans doang mah.
Nggak apa, Ini cuman kan set tim. oh iya, Steam. Oke, itu aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Let's go.